Thưa quý vị, những ngày qua, nước lũ trên các sông suối ngầm tràn ở huyện Sơn Động, Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang đang lên nhanh chóng khiến cho giao thông. Nah ini ya teman-teman ya yang lagi tren sekarang di mana media Vietnam dan juga pemain Vietnam mengatakan bahwa ini adalah misi balas dendam mereka kepada timnas Indonesia di ajang Piala AFF di bulan Desember nanti. Seperti apa tanggapan dan komentar dari netizen tanah air? Mari kita saksikan video berikut ini. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar saya selalu bersemangat untuk membuat video-video yang lebih menarik lagi. Gaskan! Media Vietnam sebut Shin Tae-yong bantu negaranya untuk muluskan balas dendam ke timnas Indonesia di Piala AFF 2024 usai 3 kali kalah secara beruntun. The Tao 247 menilai keputusan Shin Tae-yong itu telah membantu memudahkan skuad Golden Star untuk menandingi timnas Indonesia sekaligus membalaskan dendamnya usai 3 kali kalah dari Garuda secara beruntun. Resmi, pelatih Shin Tae-yong menegaskan kabar baik untuk tim nasional Vietnam. Tulis The Tao 247 dalam artikelnya. Pelatih Shin Tae-yong memastikan Indonesia tidak bisa membawa skuad terkuat ke Piala AFF, imbuhnya. Fakta bahwa Indonesia hanya menggunakan tim U22 agak membantu Vietnam bernapas lega dan Ini teman-teman ya, jadi Vietnam merasa lega seperti itu ya, di mana mereka mengatakan bahwa Shin Tae-yong akan membawa timnas Indonesia U22 yang akan berlaga di Piala AFF ini. Mereka juga merasa senang karena mungkin misi balas dendam mereka ini mungkin akan tercapai juga ya, tapi kita tidak tahu nanti seperti apa susunan pemain yang akan dibawakan oleh Shin Tae-yong, karena kita tahu juga kualitas pemain kita U23 atau U22 ini pemain juga yang kebanyakan bermain di timnas senior sekarang. Jadi kita melihat saja nanti statistik pemain yang disusun oleh Shin Tae-yong. Berada di satu grup dengan timnas Indonesia, pelatih baru timnas Vietnam bernama Kim Sang-sik yakin bisa juara AFF 2024. Dan menurut media Vietnam, satu grup dengan Indonesia membuat kami sangat bahagia karena inilah waktunya balas dendam. Pelatih timnas Vietnam Kim Sang-sik bilang gini, "Saya punya tujuan di setiap pertandingan dan turnamen. Rekam jejak Vietnam di AFF sangat bagus. Meski pertandingan kali ini tidak akan mudah, tapi jika timnas Vietnam melakukan persiapan dengan baik, maka timnas Vietnam akan mudah menjuarai turnamen ini," ucap Kim Sang-sik, pelatih baru timnas Vietnam. Waduh cuy, serius banget nih pelatih baru timnas Vietnam Kim Sang-sik. Padahal di Indonesia, Shin Tae-yong aja ketawa-ketawa loh pas denger hasil drawing kemarin. Menurut kalian coy, apakah Kim Sang-sik akan jadi korban Shin Tae-yong selanjutnya? Oke, itu teman-teman ya. Jadi pelatih dari Vietnam ini merasa bahwa mereka bisa begitu mengalahkan Indonesia, bahkan menjuarai Piala AFF ini, karena mereka melihat bahwa Indonesia datang dengan U22 begitu. Tapi kita tidak tahu bagaimana taktik dari pelatih Shin Tae-yong yang nanti berlaga melawan Vietnam, karena satu grup bersama-sama dengan timnas Vietnam Indonesia ya. Jadi kita lihat saja nanti pertandingannya seperti apa ini. 3 MLS libur dan saya siap untuk Indonesia. Udah sombong mau bantai King Indo? Vietnam dikejutkan dengan pengakuan PAES ingin main di AFF. Piala AFF 2024 akan segera tiba. Sang pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong pun juga sudah menetapkan target tertentu. Sebab dalam ajang tersebut ia menggunakan pemain U22. Dikutip dari FIFA, Senin 4 November 2024, Piala AFF 2024 seharusnya berlangsung pada 23 November hingga 21 Desember 2024. Namun AFF mengubah jadwalnya karena beririsan dengan turnamen antar klub Asia. Timnas Indonesia tergabung dalam grup B Piala AFF 2024. Pasukan Shin Tae-yong akan melawan timnas Vietnam, timnas Filipina, timnas Myanmar, dan timnas Laos. Timnas Indonesia bakal memulai perjuangannya di grup B Piala AFF 2024 dengan menantang Myanmar pada 9 Desember 2024. Meski dalam sejarahnya timnas Indonesia tidak pernah juara di ajang ini, Shin Tae-yong tidak akan menurunkan pemain-pemain terbaiknya. Alasannya, lantaran ajang ini tidak termasuk dalam kalender FIFA, sehingga kemungkinan sulit untuk memanggil pemain-pemain yang berkarir di luar negeri.
Alhasil, Shin Tae-yong pun bakalan menurunkan pemain U22. Memang, Timnas Indonesia akan datang ke Piala AFF 2024 dengan Timnas Indonesia U22, ujar Shin Tae-yong kepada wartawan. Jadi pastinya, Timnas Indonesia U22 bisa kurang secara kemampuan dibanding tim lain. Katanya menambahkan. Soal target, Shin Tae-yong enggan pesimistis. Ia bakal berusaha untuk membawa Timnas Indonesia U22 berbicara banyak di Piala AFF 2024. Tetapi saya akan berusaha semaksimal mungkin dan saya berharap kita bisa datang sampai ke final. Tutur Shin Tae-yong. Semoga ya. Dan dengan memilih banyak pemain U22 untuk bermain di ajang ASEAN Cup, hal ini membuat media Vietnam sudah senang dulu. Vietnam tengah bertekad balas dendam setelah dipermalukan Timnas Indonesia 3 kali secara beruntun dalam 3 pertemuan terakhir kedua tim. 1 kekalahan di Piala Asia 2023 dan 2 lagi terjadi di babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Soha serta The Tau mengatakan bahwa Vietnam akan mengusung misi balas dendam versus Indonesia dan mereka akan memastikan gelar juara di ajang ASEAN Cup. Keputusan Timnas Indonesia hanya menggunakan tim U22 kurang lebih membuat Timnas Vietnam lebih lega. Tulis The Tau 24/7 dalam artikelnya Minggu 3 November 2024. Serta meningkatkan peluang untuk membalas dendam terhadap tim dari negeri kepulauan tersebut setelah 3 kekalahan beruntun. Sambungnya. Faktanya, Vietnam memang selalu babak belur dalam 3 pertemuannya melawan Timnas Indonesia di berbagai ajang. Pertama, mereka kalah 0-1 pada babak fase grup Piala Asia 2023. Kemudian yang kedua dan ketiga, Vietnam dipermalukan Timnas Indonesia pada pertemuan di babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tercatat, The Golden Star Warriors kalah 0-1 dan 0-3. Dan yang mengejutkan adalah, setelah artikel ini diterbitkan, Paes seketika memberikan statementnya ingin menjadi bagian dalam tim di ajang Piala AFF nanti. Meski Martin Paes sudah di atas 22 tahun, namun Martin Paes siap main di AFF guna memperkuat sisi pertahanan Timnas Indonesia nantinya. Anak dari salah satu konglomerat Belanda ini juga menegaskan bahwa di tanggal kompetisi, Liga MLS sedang libur liga karena FC Dallas tak masuk babak playoff. Dan untuk mengisi waktu kosongnya, Paes dengan tegas ingin membela Indonesia apapun yang terjadi. Wow. Martin Paes tahu betul bahwa Indonesia juga ingin memenangkan AFF. Untuk itu, Paes merelakan masa liburnya untuk membela Timnas Indonesia dan memberikan trofi perdananya di Timnas Indonesia. Tentu ini akan sangat luar biasa, di mana Paes memiliki nasionalisme yang sangat tinggi dan apa yang banyak menjadi kritikan selama ini tak pernah terbukti kebenarannya. Mengenai ajang ASEAN Cup, saya ingin ikut bermain di sana karena banyak waktu bagi saya setelah libur panjang di MLS musim ini. Ucap Martin Paes dilansir dari salah satu media Amerika. Bahkan tak hanya Paes, sebab Justin Hubner dan Pratama Arhan juga sudah libur liga. Mantap ini. Jadi mereka dipastikan akan membela Timnas Indonesia di AFF nanti. Banyak skuad muda yang memang belum menentukan posisi mereka di klub masing-masing. Nah, itu ya teman-teman ya, di mana Timnas Vietnam ini mereka mengatakan bahwa ini adalah misi balas dendam mereka kepada Indonesia begitu. Karena di pertandingan sebelum-sebelumnya itu mereka selalu kalah dengan Indonesia begitu. Karena dilihat dari skuad Timnas Indonesia yang diturunkan oleh Shin Tae-yong di Piala AFF ini adalah U22, mereka sangat percaya diri begitu untuk mengalahkan Indonesia dan juga mereka mengatakan akan menjuarai Piala AFF ini. Dan kita melihat juga bahwa nanti ada beberapa pemain-pemain senior seperti Martin Paes, Jordi Abad juga yang mungkin akan bermain bersama timnas nanti di Piala AFF. Kita melihat saja ya kejutan dari Shin Tae-yong dan juga PSSI yang akan memberikan peluang bagi pemain-pemain muda dan juga pemain-pemain senior yang mungkin dari klub mereka bisa memberikan mereka waktu untuk bermain bersama timnas. Itu akan sangat bagus bagi kita ya, karena banyak juga yang mengatakan bahwa memang Piala AFF ini Indonesia belum pernah menjuarai, tapi kita melihat bagaimana Indonesia juga sekarang ini menjalani laga yang sangat penting yaitu kualifikasi Piala Dunia teman-teman. Jadi kita berikan saja semangat dan support bagi pemain-pemain kita dan juga Shin Tae-yong bagaimana meracik pemain-pemain ini untuk bermain nanti di
timnas senior di kualifikasi, bahkan juga di Piala AFF nanti begitu. Oke teman-teman, sampai di sini video saya. Sekali lagi jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini agar saya selalu bersemangat untuk membuat video-video yang lebih menarik lagi. Terima kasih.